Pemirsa, banjir yang menerjang wilayah Tanggamus, Lampung mengakibatkan puluhan jenazah hanyut. Tidaknya ada 50 jenazah yang hanyut terbawa banjir. Pencarian puluhan jenazah dari TPU Pekon Sukaraja Tanggamus, Lampung yang hanyut terbawa banjir terus dilakukan petugas pemakaman dibantu warga sekitar. Ada sekitar 50 jenazah yang dikuburkan di TPU Pekon Sukaraja dilaporkan hilang terbawa banjir bandang yang melanda Kecamatan Semaka, Tanggamus pada Rabu malam. Selain menghanyutkan puluhan jenazah, banjir bandang juga menerjang pemukiman warga dengan menyisakan lumpur dan bebatuan. Di sini semalam hanyut semua, sekitar 50 kuburan ini. Jadi ada 2 baris itu yang hanyut. Gitu. 4 meter juga ada ini, 4 meter ada untuk yang hanyut. Rabu malam banjir bandang luapan Sungai Semaka menerjang Pekon, Sukaraja, Bangunrejo, Waikerap, dan Sedayu. Sejumlah warga memilih mengungsi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Namun beberapa warga memilih bertahan di rumahnya untuk menjaga harta bendanya. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tenggara ditetapkan jadi tersangka usai pesta narkoba. Polisi mengamankan barang bukti sebutir pil ekstasi yang merupakan sisa pesta. Enam tersangka hanya bisa menyesali perbuatannya saat digelandang ke Polrestabes Medan usai berpesta narkoba di salah satu tempat hiburan di Medan, Sumatera Utara. 3 tersangka berstatus aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. RM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ZR Bendahara Keuangan, dan SN staf umum. Sementara 3 lainnya adalah supir. Polisi mengamankan barang bukti sebutir pil ekstasi yang merupakan sisa pesta narkoba dan ponsel milik para tersangka. Sedangkan 2 wanita yang turut ditangkap berstatus sebagai saksi. Hasil tes urin dari 6 tersangka tersebut semuanya dinyatakan positif. Warga Aceh Tenggara dari 6 tersangka ini 3 orang mengaku sebagai PNS dan 3 orang karyawan swasta atau supir. Bukannya bekerja dan melayani warga, kini 6 tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam pidana 20 tahun penjara. Sementara bandar pemasok narkoba masih diburu polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Rahab, iNews melaporkan. Ladang ganja seluas 6 hektar ditemukan petugas Badan Narkotika Nasional di perbukitan Tor Sihite, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Namun petugas gagal mengamankan pemilik ladang yang diduga kabur. Petugas gabungan dari BNN bersama Polres Mandailing Natal, Brimopolda Sumatera Utara, serta Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menyusuri hutan perbukitan Tor Sihite. Dengan berjalan kaki selama 4 jam, akhirnya petugas menemukan ladang ganja seluas 6 hektar yang tersebar di 3 titik. 25.000 batang tanaman ganja berumur 5 bulan yang diperkirakan mencapai berat 10 ton ini dicabut dan dibakar petugas di lokasi. Penyelidikan ini berangkatnya dari 1 minggu yang lalu. Badan Narkotika Nasional melakukan penyelidikan beserta stasi terkait di sini dan ditemukanlah di ketinggian dari 1017 meter di atas permukaan air laut, di mana luas areal ini kurang lebih 6 hektar. Untuk mencegah peredaran narkoba, BNN mengimbau warga melapor jika menemukan ladang ganja di wilayahnya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Polisi menangkap pria yang mengintip dan merekam wanita saat ganti baju di sebuah tempat kebugaran di mal di Surabaya, Jawa Timur. Tempatnya bekerja sebagai petugas kebersihan. Pelaku juga mengancam korban untuk memenuhi keinginan pribadinya.
Pria ini ditangkap karena merekam dan memfoto seorang wanita saat sedang berganti pakaian dan mandi di salah satu tempat fitness atau klub kebugaran di salah satu mal di Surabaya. Petugas kebersihan mal ini dengan sengaja merekam korban mulai mengikuti hingga meletakkan ponselnya di sela alat pendingin kamar mandi. Korban melapor ke polisi setelah dihubungi pelaku yang mengirimkan foto dirinya, disertai ancaman agar korban memenuhi permintaan berhubungan secara pribadi sebagai syarat video dan foto korban akan dihapus. Motivasinya hanya kepengen saja dan mungkin nafsu terhadap korban tersebut. Pelaku ini memang punya ketertarikan pada yang sudah berusia gitu nggak? Sementara ini kita belum tahu dia tertarik apa tidak, tapi yang jelas dia melakukan itu karena nafsu. Bayu Aji Saktiawan tak bisa berkutik dengan bukti yang didapat petugas. Meski pelaku mengaku hasil rekaman ini untuk koleksi pribadi, ancaman undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik bakal menjeratnya dengan hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Akibat membawa kabur sepeda motor pasangan kencarnya, seorang perempuan di Palembang diamankan polisi. Perempuan tersebut nekat mencuri sepeda motor karena korban tidak mau membayar usai berkencan. Seorang wanita digelandang ke Mapolsek Sukarame untuk diperiksa polisi. Janda beranak 2 tersebut ditangkap lantaran mengambil sepeda motor milik pria hidung belang yang tidak mau membayar usai kencan semalam. Ngapa Lina ngambil motor itu? Ya, tidak bayar dia. Tidak bayar. Oh, jadi semalam itu kamu kencan. Terus tidak bayar dia. Langsung Lina ambil. Iya. Kejadian bermula saat pertemuan antara pelaku dan lelaki hidung belang di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Kampung Pulau Gadung, Palembang, Sumatera Selatan. Mereka berdua menghabiskan malam dengan menyewa kamar walau harga belum disepakati. Usai berkencan, pelaku menagih tarif sebesar Rp800.000. Namun korban tak punya uang untuk membayar. Tak terima, pelaku kemudian mengunci pintu kamar penginapan dari luar, kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ajus melaporkan. Calon Wali Kota Medan Bobi Nasution belusukan ke pasar tradisional. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.